Yuk kembali ke doa kunut ya. Diajarkan. Saat diajarkan itu apa? Saat diajarkan itu ada beberapa kesaksian sahabat. Yuk disinilah yang nanti akan turun kepada bawahannya. Jadi kita selesai 2 poin nih. Poin 1, poin 2. Nah sekarang kita mau ke bagian ujungnya. 1. Anas mengkonfirmasi 2 hal. 1, sudah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakan itu. Saya ulangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakan itu, khususnya di waktu subuh sampai dengan beliau meninggal. Jelas? Khususnya di waktu subuh sampai dengan beliau meninggal. Dan sering yang dikerjakan itu ba'da ruku. Jadi kalau di subuh itu berarti rakaat kedua, di rakaat terakhir ba'da ruku. Dan juga kadang dilakukan sebelum ruku. Artinya setelah bacaan, ya, setelah bacaan surat. Contoh langsung. Setelah waladhdallin amin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sebelum kemudian rukuk, setelah baca itu lalu dibacakanlah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wallani fiman tawallayt. Tapi kalau dibacakan sebelum rukuk, bacaannya sir, silent. Enggak dikeraskan. Jelas? Saya ulang ya. Kalau dibacakan sebelum rukuk, maka bacaannya sir, silent, dan dibaca setelah surat. Paham? Setelah Al-Fatihah baca surat baru baca doaku. Kalau dibacakan ba'da ruku', sudah? Dibacakan ba'da ruku', bacaannya jahar. Apa bacaannya? Jahar. Sudah? Oke, tahan sudah. 1. Kedua, ada konfirmasi dari seorang sahabat, tepatnya bapaknya Thariq al-Ashja'i. Ya, riwayatnya dikonfirmasi nanti oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai menerima dari Abi Malik bin Sa'ad bin Thariq, ya. Kemudian ia menerima dari Thariq al-Ashja'i, dia mengatakan qultu li abi, saya bertanya kepada bapakku. Nah, ini al-Ashja'i ini tinggalnya di Kufah, wilayah Irak sekarang. Ya, dia bertanya kepada bapaknya, yang bapaknya itu masuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya abati, duhai ayahanda. Ya, jadi ada abi, ada buya, ada abati. Kalau abi itu hormat, sifat hormat. Ya, kalau buya itu sifat sayang. Sayang karena ilmu, bisa sayang karena sifat-sifat baik. Ya, misalnya kita menyebut Buya Hamka, padahal bukan ayah kandung kita, tapi kita sayang pada beliau karena keilmuannya. Jelas? Oke. Baik, kemudian kalau kita gabungkan sayang dan hormat, maka berubah jadi abati. Jelas? Ya abati, sering kita temukan di Al-Quran. Ya abati, ya abati, ya abati. Dialog antara Ismail dengan Ibrahim alaihissalam. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu ditemukan di Quran As-Saffat ya, ayat 102 sampai 109. Baik, abati, ya hai ayahku, demi sayangku dan hormatku kepadamu. Jelas? Itu jadi kalau pakai abati, sayang dan hormat. Kalau ibu, ummi itu hormat. Jelas? Ummi hormat. Muya, ya, itu sayang. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi mama. Ya, itu sayang, panggilan sayang. Kalau panggilan hormat dan sayang seperti abati, amati. Amati. Tapi ingat, itu dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Silahkan hadirkan kepada anakmu panggilan-panggilan untuk orang tuanya. Silahkan dengan bahasa apapun, tapi hadirkan makna-makna kalau bukan hormat, sayang, atau hormat dan sayang. Jangan sampai anak ke orang tua manggil nama. Gitu. Ya. Anak Asep, Bapak Udin, kan? Asep ka dieu, naon Din? Enak. Di barat kan begitu. Anak Kevin, bapaknya John, ya. Kevin, come. Yes, John.
Kita tidak diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Nabi, jangan panggil nama. Panggil dengan panggilan hormat. Nah, tidak harus pakai bahasa Arab juga. Boleh pakai bahasa budaya lokal. Yang penting ada unsur penghormatan. Abah, bapak, papa, papi. Ya, kalau ingin dijadikan sayang misalnya, boleh dikhususkan yang terasa di antara itu. Tapi jangan mengecilkan, jangan merendahkan, jangan panggil nama. Kenapa saya bilang tidak harus sama? Karena nanti mungkin rasanya bagi setiap orang lokal bisa berbeda. Ibu, hormat dan sayang dalam bahasa Arab amati. Nama ibu Nina misalnya, ibu rubah panggilan jadi amati. Ya, nanti besok panggil mama amati. Emang mama udah mau mati? Saya gitu. Kan belum paham tuh ya. Jadi silahkan ya, panggil misalnya mami boleh, mama boleh, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Teruskan ke sini. Ya abati, innaka shalaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Duhai ayah, kan ini Thariq al-Asyja'i konfirmasi ke bapaknya. Bapak kan pernah seera dengan Nabi dan pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, pernah juga sholat di belakang Umar, Utsman dan Ali. Cuma mau tanya saja, Bi, kan? Hahuna bil Kufah nahwa min 50 sinina. Akanu yaqnutun? Di Kufah ini Bapak sudah sholat kan kurang lebih 5 tahun. Pernah enggak Bapak rasakan kunut itu ada ketika sholat di belakang mereka itu? Ya, pernah kunut enggak? Kurang lebih demikian. Ya. Maka menjawab kemudian bapaknya, qala bunai muhdats. Di riwayat Nasai, ya innaha bid'ah. Ketemu tuh. Ya, muhdats. Enggak, itu diada-ada saja. Nah, innaha bid'ah. Maksudnya apa? Hati-hati. Nah, kita punya nama kedua. Satu Anas, yang kedua Abi al-Asyja'i. Riwayat ini di Al-Bukhari, riwayat ini di An-Nasai plus At-Tirmidzi. Oke. Yang ini mengkonfirmasi dikerjakan, dilakukan. Yang ini mengonfirmasi tidak dilakukan. Lalu ada lagi nanti pertengahan mengonfirmasi dilakukan, lalu setelah itu tidak dikerjakan lagi. Ini nanti agak banyak nih. Ini ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar dan sebagainya. Ini juga nanti ada beberapa sahabat-sahabat lain. Jadi ada dua keterangan berbeda. Satu menyampaikan ketika Nabi mengajarkan pada Al-Hasan. Yang satu mengatakan Nabi juga mengerjakan sampai dengan meninggalnya, khususnya dalam subuh. Yang satu mengatakan saya sholat di belakang Nabi, nggak pernah Nabi baca kunut. Dikonfirmasi tidak mengerjakan. Dan dua-duanya sahabat Nabi. Baik. Kalau saya tanya Anda pilih Anas atau pilih Abi al-Asyja'i? Ayo. Ini gini gampangnya. Misal, ada Abu Bakar, ada Umar. Umar menerima info dari Nabi, Abu Bakar menerima info dari Nabi. Dua-duanya melihat yang berbeda. Kira-kira Anda pilih Abu Bakar atau pilih Umar? Dua-duanya. Allahumma hadina fi man hadait. Enggak ah. Allahumma hadina fi man hadait. Enggak ah. Baik, sebelum kita pilih, kita hapus dulu. Bismillah. Ini penting nih, saking pentingnya saya hapus sendiri tuh. Biasa nih. Insyaallah. Yang mah tinggal diam, nyimak, catat, foto, rekam, masuk surga. Insyaallah. Biasa. Mudah-mudahan yang di depan diampuni Allah. Udah habis. Nah, lihat sini. Maka dari kejadian dan dari pilihan dalil-dalil ini yang sudah ada, para ulama kemudian memilih dari pilihan ini dengan pilihan yang berbeda-beda. Perhatikan baik-baik. Imam Malik bin Anas lahir tahun 93-94 Hijrah. Beliau ini lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, jadi mufti di Madinah, imam Madinah Darul Hijrah, dan meninggal di Madinah. Di imamnya Madinah, Malik bin Anas. Memilih mempraktekkan kunut
tapi mengambil riwayatnya yang sir. Ya, yang sir berarti sebelum ruku. Ini penting saya sampaikan. Jadi beliau berpendapat karena Nabi pernah mengajarkan kepada Al-Hasan dan ada hadis juga pernah mempraktekkan sampai beliau kemudian wafat, dan dari Anas dan dikonfirmasi hadisnya sahih, maka beliau mengambil yang pernah dipraktekkan itu. Ya, dengan alasannya sederhana, Nabi mengajarkan kepada cucunya. Kemudian juga sahabat mengkonfirmasi Nabi pernah mempraktekkan, dan tidak ada juga dari Nabi terkonfirmasi Nabi pernah melarang. Ya, artinya kalau sahabat pernah praktekkan, Ibnu Umar pernah kunut, Ibnu Abbas pernah kunut, dan tidak dilarang oleh Nabi SAW, artinya itu boleh dikerjakan. Dan Nabi pun mengajarkan isinya. Jelas sampai sini? Maka dipilih oleh beliau kunutnya itu ya dengan sifat mustahab atau fadilah, sesuatu yang dianjurkan sebagai keutamaan. Dianjurkan. Dan tidak sampai pada derajat sunnah muakkadah, mustahab saja, fadilah. Artinya kalau bukan sunnah muakkadah, tertinggalkan pun sholatnya tetap sah dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu dalam pendapat Imam Malik. Bukan pendapat biasa, pendapatnya pakai dalilnya yang ke atas tadi. Cuman pemahamannya, aku menyimpulkan dari sini karena tidak mendapatkan konsistensi dari semua, tapi pernah dikerjakan. Kalau dikerjakan kan artinya ada yang melakukan, ya kan? Dan dikonfirmasi oleh Nabi SAW dengan tidak melarang. Dan ketika dibacakan ada poin pahala kan di situ, ya kan? Cuman ketika dipraktekkan beliau memilih menggunakan sir dan sifatnya anjuran yang memiliki keutamaan. Dipraktekannya sebelum ruku dengan silent, sir. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad, rakaat kedua maka dibaca Muhammadin fi man hadin wa'afini fi man afid, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang dalam kondisi tertentu ada yang menambahkan dengan permohonan ampunan di ujungnya. Ya Rabbi firli waliwa hidayah, dan seterusnya, ya. Karena ada yang memasukkan bagian nazilah, ada yang tidak memasukkan bagian nazilah. Maka setelah itu baru ruku. Mungkin boleh jadi ada sebagian masyarakat yang mendengar ini tapi tidak tuntas ilmunya, sehingga seringkali di rakaat yang kedua itu, baik di maghrib ataupun subuh sebelum ruku, pernah nggak mendengar kata-kata Rabbi firli lalu ruku? Pernah nggak? Nah, itu boleh jadi mungkin kalimat yang belum tuntas yang ngambil ke sini, yang sebetulnya itu doa kunut. Oh, nggak pakai ya. Versi 1. Versi 2, Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad, bapaknya Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Beliau berangkat ke Madinah untuk ngaji ke Imam Malik, dan cukup lama ngajinya. Dan sambil menunggu Imam Malik itu memberikan izin, beliau menghafal kitab Al-Muwatta. Jadi begitu sifat murid, sebelum datang ngaji dulu kitab gurunya. Ya, begitu sampai ternyata bukan waktunya ngaji. Misal ngajinya hari Rabu, datang hari Selasa. Perhatikan sikap murid yang sangat luar biasa. Itu tidak menuntut guru membukakan pintu. Diam di depan majlisnya. Nggak minta, nggak apa, nggak konfirmasi, nggak. Diam aja. Karena ketika datang diberitahu bukan sekarang majlisnya, besok. Perhatikan, ini keberkahan ketika murid memuliakan guru dan memberikan kesempatan ke lapangan. Mungkin guru itu punya hajat yang lain dengan keluarganya, dengan macam-macam. 24 jam, 20 jam dia mengajar, ya, 4 jamnya dibagi dia istirahat dengan keluarganya, ditunggu itu, maka apa keberkahannya? Besoknya begitu keluar hari Rabunya, ya kurang lebih lah kita. Kata Imam Malik, siap-siap mengajar, beliau sampaikan pada asistennya, cepat buka pintu karena di luar sudah ada anak muda yang sudah menunggu. Itu karamahnya Imam Malik. Padahal beliau tidak pernah keluar untuk melihat. Ya, tapi bisa merasakan dalam suasana itu, cepat buka. Begitu keluar, datang Imam Syafi'i, kamu mau apa? Mau belajar. Dari mana? Dari tempat A. Apa yang kamu punya? Saya sudah hafal Al-Muwatta. Jadi sebelum datang itu sudah menghafalkan karya gurunya Imam Malik. Muwatta itu ribuan hadis. Ya, kitab pertama dalam hadis yang dibuat oleh para imam, para ulama. Imam Malik. Sebelum ada Sahih Al-Bukhari. Tebalnya segini saya punya itu. Jadi begitu sudah disampaikan, dibacakan, dites, sempurna bacaannya, kata Imam Malik, jaga ketakwaanmu, karena engkau akan menjadi bintang di kemudian hari. Ya, itu muridnya Imam Malik.
Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, pilihannya nggak jauh beda dengan gurunya, cuma beliau memilih riwayat yang jahar. Jahar, karena jahar dibacakannya ba'da ruku'. Ya. Kenapa pilih yang jahar? Karena spirit kunut itu asalnya kan dibacakan oleh imam kan? Kalau berjamaah kan? Ya, kalau dibacakan imam diharapkan makmum ikut. Kalau sir makmum nggak bisa ikut dan nggak tahu baca kunut apa enggak. Tapi ketika jahar, Allahumma hdina fiman. Nah, kalau jama pakai na, karena imam baca, makmum mengikuti atau mengaminkan di belakang. Jadi begitu imamnya baca Allahumma hdina fiman hadait, makmum dengar. Karena spiritnya kan apa? Asalnya itu makmum bisa dengar, makmum mengaminkan. Nabi membacakan, makmum mengaminkan sebulan, cuman dirubah kemudian doanya dari yang semula hukuman minta doa kebaikan. Maka ketika dibacakan Allahumma hdina fiman hadait, diharapkan makmum di belakang mengikuti doa itu dengan amin. Makanya kunutnya imam dengan bacaan, kunutnya makmum dengan amin. Maka beliau bersama dengan Imam Abu Hanifah sama-sama ya tidak mengamalkan kunut dalam sholat subuh, juga dalam sholat maghrib, khususnya yang subuh yang dikerjakan sekarang ini, ya kebanyakan di Syafi'iyah, tidak dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sepakat dengan Imam Abu Hanifah, yang diambil adalah riwayat hadis ini, ya, yang kedua, tapi beliau kemudian menerapkan dalam nazilah. Jadi kalau ada kejadian-kejadian tertentu yang butuh doa, boleh dipraktekkan kunut, dan tidak hanya dalam subuh, tapi dalam 5 sholat 5 waktu. Boleh di subuh, boleh di zuhur, asar, maghrib, dan isya, khususnya subuh dan maghrib. Itu yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kesimpulannya di sini nanti kita akan temukan ada yang mengamalkan kunut, ya seperti dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Bahkan di mazhab Maliki itu hukumnya ada 2. Imam Maliknya menghukumi dianjurkan mustahab, tapi ada satu bagian dari mazhab Maliki, ya namanya Zaid, itu menghukumi wajib kunut itu dalam sholat subuh. Ya, walaupun jumhur menolak itu. Jadi mewajibkan kunut karena dalil yang pertama, karena Nabi tidak meninggalkan itu sampai dengan meninggal dalam setiap subuh. Hadisnya Anas bin Malik. Jadi sedunia itu ketika melihat hadis yang sampai kepada kita dengan beragam ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, para ulama menyimpulkan dengan 4 kesimpulan. 1, boleh, ya kan? Silahkan, ada keutamaan. Yang kedua, ada yang menyimpulkan wajib digunakan, ya dari bagian dari mazhab Maliki. Yang ketiga, memandang bahwa itu tidak dilakukan karena bukan bagian dari sholat subuh. Dan yang keempat, mengatakan itu sunnah muakkadah mazhab Syafi'i, dilakukan dalam subuh, diikutkan pada rakaat kedua setelah ruku', dan dihukumi sunnah muakkadah. Karena sunnah muakkadah, kalau tertinggal itu karena lalai, maka diganti dengan sujud sahwi. Kalau sedang sendirian atau imamnya adalah versi kunut, imam yang kunut dan lupa, ya maka saat dia kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Ya, berapa kali? 2 kali sujud. Jelas sampai sini? Sekarang pertanyaannya begini, kenapa kok ini bisa meriwayatkan Nabi kunut, yang ini meriwayatkan Nabi nggak kunut? Ini saya jawab dulu ya, dan di sini kita akan temukan keindahannya. Perhatikan, karena nggak semua sahabat Nabi itu tinggal di tempat yang sama. Anas tinggal di mana? Di Madinah dengan Nabi. Abil Asja'i tinggal di mana? Di Kufah. Sekali datang. Yang kedua, kapan Anas menerima riwayat? Kapan ini Abil Asja'i menerima riwayat? Boleh jadi Abil Asja'i sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, Ali, sebelum kunut mungkin turun, bisa jadi demikian. Atau nggak sampai riwayatnya. Atau boleh jadi ketika mereka sholat ini, yang jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, saat mereka tidak kunut. Jelas. Sementara sahabat lain sholat di belakang Nabi ketika Nabi kunut. Nah, sifat sahabat itu mereka mengerjakan apa yang mereka lihat langsung. Kalau mereka melihat langsung, itu yang dilihat, yang dipraktekkan. Sekalipun mereka mendengar dari orang lain sahabat yang sama, pernah Nabi mengerjakan berbeda, tapi mereka akan mempertahankan yang mereka alami langsung. Jelas. Kecuali ketika tidak mengalami langsung, mereka akan cari sahabat senior, siapa yang paling dekat dengan Nabi, yang paling lama tinggalnya dengan Nabi. Itu yang diambil. Nah, ini kasus terjadi juga pada 2 keadaan. Satu Abu Hurairah, ya. Yang kedua Wa'il bin Hujur. Wa'il itu
dan Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis yang sama tentang turunnya Nabi setelah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Begitu turun sujud, hadisnya Wa'il itu pakai lutut dulu. Hadisnya Abu Hurairah pakai telapak tangan. Dan kedua-duanya diriwayatkan dalam satu kitab yang sama, Sunan Abu Daud. Yang satu nomor hadis 838 kanan bawah, yang dari Wa'il bin Hujur. Satu lagi paling kiri sebelah atas 840 Abu Hurairah. Kalau Anda baca Abu Hurairah saja, Anda akan mengamalkan dengan telapak tangan, turunnya langsung telapak tangan. Kalau Anda baca pakai hadisnya Wa'il, Anda akan gunakan lutut. Yang jadi masalah, Nabi bilang gini, kalau Anda sujud, jangan sujud seperti unta, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang hadis Wa'il. Hadis Abu Hurairah, kalau Anda sujud, jangan duduk seperti unta, jangan sujud seperti unta, dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kok bisa bertentangan? Kan? Problemnya dua. Satu, karena tidak baca redaksi hadisnya. Dua, tidak belajar tentang periwayat. Kesimpulannya baca terjemah dan memberi fatwa. Kenapa nggak baca hadisnya? Karena ya lafadznya jelas menunjukkan. Yang satu mengatakan, idza sajadta aw kama qala fala tasjud kama yabrukul ibil. Falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Yang kedua, idza sajadta aw kama qala fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Ketika disebutkan lutut, disebutkannya ibil. Afala yanzuruna ilal ibil, itu nama unta umum yang umumnya belum ada beban. Ba'ir, unta yang sudah ada bebannya. Biasanya kalau unta itu dia belum punya beban, maka dia akan mendahulukan apanya? Bagian belakangnya, lututnya. Karena ternyata unta itu punya bukan 4 kaki, 4 bagian bawahnya, 2 kaki, 2 tangan. Jadi kakinya paling belakang, depannya itu tangannya. Dan saya sudah konfirmasi ini ketika membentuk satu kelompok-kelompok tafsir, ya kami boleh praktekkan di sini. Ya, kami waktu di Tripoli saya ngajar, itu saya kumpulkan mahasiswa, dibentuk kelompok tafsir berdasarkan nama hewan dalam Quran. Lalu ke kebun binatang, ada kelompok unta, kelompok kera, kelompok gajah, dan mereka harus melihat perilaku hewan itu, tanya pada pawangnya apa keistimewaannya dan kenapa disebutkan di Quran di ayat dan surat itu. Ternyata ditemukan unta itu punya 2 tangan, 2 kaki, punya selaput di matanya yang bisa menutup saat badai, punya tembolok di tenggorokannya ini sehingga dia bisa menampung air, bisa kuat nggak minum selama 1-3 bulan. Itu unta. Makanya kita diminta meriset. Nah, kalau unta punya beban, apa yang dia lakukan? Maka dia akan mencoba untuk duduknya, ya, dilipat dulu, ya, kemudian turun. Kalau nggak punya beban, sebaliknya. Maka Nabi SAW menggambarkan kiasan dari situ, menarik ke hadis. Riwayatnya Wa'il itu menggunakan ibil yang belum punya beban. Makanya kalau unta depannya dilipat, kalau manusia itu lututnya duluan. Ketika punya beban, tangannya didahulukan. Unta lututnya dulu, manusia depannya duluan. Kenapa? Karena sifat manusia dengan unta berbeda. Abu Hurairah masuk Islam usia Nabi 60 tahun. 3 tahun sebelum meninggal tahun 7 Hijriah. Nabi sudah punya beban dalam dirinya sehingga tertekan kepada lututnya, lutut Nabi bermasalah. Hadis-hadis yang diriwayatkan saat usia Nabi 60 tahun ke atas, itu Nabi sholatnya sudah bersandar kepada tiang atau menggunakan tongkat. Dan saat turun menggunakan telapak tangan. Wa'il saat masuk Islam masih muda, Nabi masih kuat. Nabi masih perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya. Ketika Nabi turun, lututnya masih kuat, turun menggunakan lutut. Wa'il melihat Nabi turun pakai lutut, Abu Hurairah melihat Nabi turun pakai telapak tangan. Sekalipun Abu Hurairah tahu riwayat Wa'il, tapi tetap mempraktekkan dari apa yang beliau lihat dari Nabi. Itu sifat sahabat. Makanya Abul Al-Ashja'i ini, apa yang dilihat oleh beliau dirasakan, itu yang dipraktekkan. Jadi kalimat, ingat baik-baik ya, kalimat bid'ah, kalimat muhdas, itu bisa dibedakan dalam hukum. Kapan dia menyampaikan, apa yang dimaksudkan. Apakah yang dimaksud ini sesat kalau dilakukan berdosa? Apa yang dimaksud, saya tidak pernah mengalami itu. Takutnya saya melakukan sesuatu yang salah, lalu saya berbuat sesuatu yang menyimpang dari agama. Itu maksudnya. Jadi ketika Abu Al-Ashja'i mengatakan bid'ah atau muhdas, beliau bukan ingin menafikan dan merendahkan sahabat lain yang melakukan itu. Maksudnya, saya belum pernah mengalami itu, tapi saya mengamalkan apa yang saya alami saja.
Sahabat lain mungkin memiliki informasi yang lain, tapi saya ingin menjaga apa yang saya dapatkan dari Nabi. Paham? Nah, kalau sudah paham seperti ini, maka dua-duanya masuk dalam bab ikhtilaf. Ketika masuk dalam bab ikhtilaf, maka di situ ada manhaj. Nah, dalam manhaj itu ada dua pilihan, gampang aja. Mau mengamalkan seperti sahabat-sahabat yang lain. Umar, kunut. Utsman, kunut. Silahkan cek nanti dalam beberapa kitab Anda bisa dapatkan keterangan, termasuk di Fathul Bari. Saat mensyarah Sahih Al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan Umar itu kunut, Utsman itu kunut. Beberapa sahabat yang lain seperti Abi Al-Ashja'i yang menyebar sampai ke Kufah tidak kunut. Al-Hasan kunut, Ibnu Abbas kunut, yang lain tidak kunut. Makanya silahkan kemudian memilih mana yang paling mudah untuk dipilih. Yang penting punya alasan yang tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jumhur di sini, ya mereka sepakat kunut itu kalau ada ikhtilaf maka keluar dari ikhtilaf itu mengambil yang disepakati. Yang paling disepakati apa? Kunut itu ini justru yang jarang dilakukan sekarang. Yang paling disepakati yang nggak ada ikhtilafnya kunut dalam witir. Tapi antum kalau tahajud kan jarang kunut di witirnya. Iya. Antum ngeributin yang subuh tuh yang dalilnya beragam, tapi yang sudah pasti nggak dikerjain. Kunut witir itu dalilnya pasti. Dan nggak ada khilaf. Makanya Imam Al-Bukhari memasukkan ini Kitabul Witri, kitab tentang witir. Di topik yang ke-14. Dan itu disifati, kunut witir itu disifati dalam Quran. Surah ke-39 ayat 9. Coba Az-Zumar. Coba Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Ada? Apakah sama orang yang nggak pernah ibadah dengan orang yang ibadahnya puncak tertinggi, yang sering bangun malam dan ketika bangun malam disifati dengan kunut di situ? Amman huwa qanitun. Ada ayatnya? Ya. Quran surah 39 ayat 9. Amman huwa qanitun. Ada? Ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah Anda pernah membandingkan nggak antara orang yang nggak ibadah sama sekali dengan orang yang istimewa ibadahnya sehingga dia menjaga ibadah sholat malam? Ketika ibadah sholat malam itu disifati dengan qanita, pemilik sifat kunut. Bukan hanya khusyuknya, tapi sifat kunut di situ juga dikonfirmasi dalam hadis Nabi, kunut dalam zikir. Dan Al-Hasan ketika mengatakan, mengajarkan datuk saya kepada saya doa kunut, itu mengatakannya dalam witir. Paham? Sehingga witir itu nggak ada ikhtilaf. Karena itu kalau mau keluar dari ikhtilaf, tahajud laksanakan walaupun 2 rakaat, witir 1 rakaat, sertakan kunut di situ. Jelas? Nah, dalam kasus sholat subuh tinggal pilih mau kunut berarti jalurnya ke sini, hadisnya Anas, yang perhatikan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Mau ngambil nggak kunut silahkan. Jalurnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dalilnya hadis yang ke atas. Abil Ashja'i dari Sunan An-Nasai dan Sunan At-Tirmidzi. Dua-duanya orang soleh. Sejarahnya sudah saya sampaikan, dalilnya sudah saya sampaikan, tanggalnya saya sampaikan, riwayatnya saya sampaikan, kitabnya saya sampaikan, halamannya saya sampaikan. Pilihan juga tinggal pilih. Pertanyaan saya, pernah nggak saya menyampaikan lebih dari 2 jam ini NU dan Muhammadiyah? Nggak pernah kan? Jadi kita tidak boleh simpulkan, oh Anas bin Malik NU, Imam Ahmad Muhammadiyah, ya kan? Nggak ada bab-bab itu. Ya, yang ada adalah apa? Yang ada adalah kita belajar fikih ikhtilaf. Di dalamnya kita diajarkan cara memahami dan meramu perbedaan sehingga kita bisa memilih yang paling nyaman kita lakukan. Hukum terakhir. Ini ulama sepakat. Termasuk yang paling menarik pun ulama-ulama hebat yang di Saudi, madhabnya Hambali, itu nggak akan keluar dari frame ini. Saya ulang ya. Semua ulama-ulama sepakat di bab ini. Lihat ini. Imam Syafi'i tadi saya sebutkan kunut tidak? Imam Abu Hanifah punya 2 murid hebat, namanya Abu Yusuf dan Muhammad. Hebat, levelnya seperti Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah itu sudah meninggal saat Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama, 150 Hijriah.
Tapi Imam Syafi'i ingin sekali mengambil barokahnya Imam Abu Hanifah dan ingin tahu fikihnya. Berangkatlah kemudian ke Irak untuk menemui dua murid utamanya Imam Abu Yusuf dan Muhammad. Sampai di situ bawa rombongan. Takrim, sopannya ulama yang ada di sana mempersilahkan Imam Syafi'i jadi imam. Padahal tahu kalau masuk ke tempat tertentu dengan kebiasaannya, imam di situ yang jadi imam. Di tempatnya Imam Muhammad dan Abu Yusuf, kan di situ mazhabnya Hanafi yang tidak kunut subuh, tapi yang diminta Imam Syafi'i dalam subuh. Kata muridnya Imam Syafi'i, menang kita nih. Jadi kebiasaan, gurunya nggak ada masalah, muridnya yang sewot. Selalu begitu tuh. Yang saling membid'ahkan kan biasanya muridnya tuh. Ya, gurunya santai, tapi kalau ada guru yang ngajarin, nah itu repot tuh. Ya, apa yang terjadi? Ternyata ketika ngimamin sholat subuh, beliau tidak kunut. Selesai, muridnya konfirmasi. Nah, murid zaman sekarang begitu. Zaman dulu, sami'na wa ata', zaman sekarang sami'na wa na'yaina. Guru kenapa nggak kunut? Kita kan mazhabnya kunut. Apa jawab Imam Syafi'i? Karena saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengambil dalil tersambung ke Nabi, itu yang dipraktekkan di tempat ini. Ya. Biasanya begitu. Nah itulah para guru begitu. Jadi kalau kita mau mengajar, ajarkan semuanya. Tapi kalau memilih jangan paksa orang, silahkan pilih. Anda kalau mau ikut saya boleh, nggak ada masalah ditarjih. Tapi jangan sampai Anda merendahkan pilihan orang lain. Jadi ketika ada yang memilih jalur tertentu dengan mengamalkan kunut, kita sudah tahu dalilnya. Jangan kita hukumi. Kalaupun Anda mengatakan, ini kan sahabat mengatakan bid'ah, tadi sudah kita gali. Sahabat mengatakan itu dengan alasan seperti ini. Jalurnya begini, sejarahnya seperti ini. Paham? Maka kalau ada orang makmumnya kunut dan Anda tidak kunut, apa kata Imam Ibnu Shalih Al-Utsaimin, mufti yang luar biasa dari Saudi, mazhabnya padahal Hambali. Kata beliau, jika imamnya kunut, maka makmumnya di belakang aminkan. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Kalau imamnya tidak kunut, makmum biasa kunut, maka ikuti imam. Hadisnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul makmum. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Bacaan imam, bacaan makmum. Kalau imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tidak kunut, makmum jangan paksakan kunut. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu akbar, sujud, makmum, subhanallah. Imam jawab, subhana rabbil a'la. Batal semua sholat itu. Ya? Ikuti imam. Begitu imam salam, ikut salam. Jangan imam salam, Anda sujud sahwi. Paham? Ya. Sama, ketika imam baca kunut, Anda nggak biasa baca, aminkan. Jangan baca yang lain. Fatal kalau Anda baca yang lain, baca bacaan di luar sholat, resiko batal sholat. Salah fatwanya. Jangan potong video saya ya, jadi sanding-sandingkan dengan yang lain, tidak. Saya menerangkan tuntas. Ya. Jadi ketika imam mengatakan Allahumma hdina fi man hadait, yang kita katakan makmum, walaupun Anda nggak ikut kunut, amin. Jelas? Jangan baca yang lain. Karena bacaan Anda itu mengikuti imam. Dan imam mewakili makmum. Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Wa fina fi man afait, bid'ah. Batal salat Anda. Jelas? Sudah ya? Nah ini gambaran-gambaran yang terkait dengan itu. Jadi bagi saya, kita harus menguatkan saf lagi dengan cara belajar yang benar. Ya, tajamkan pelajaran, saling menghormati. Mulai sekarang jangan disimpulkan kalau kunut NU, kalau tidak kunut Muhammadiyah. Bismillah dijaharkan NU, disirkan Muhammadiyah. Akhirnya saya jadi panitia haji di Mekah 2010. Menerima jemaah pertama salat Isya, ini pengalaman pribadi. Yang imam saya sudes. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu komen jamaah pertama di samping, persis samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Wah, saya megang Muhammadiyah cabang Masjidil Haram nih.
Saya pernah ngajar di Tripoli, mahasiswa Indonesia kumpul kajian terbatas gitu. Saya tugaskan tuh, nanti Anda pulang ke Indonesia, coba cek berapa jumlah orang Islamnya, kebiasaannya apa, belajarnya bagaimana. Nanti saat pulang ke sana, dipelajari kebiasaan itu sehingga kita pulang dengan ilmunya. Laporan. Anda dari mana? Sini Ustaz. Baik. Tanya, berapa jumlah muslimnya? Sekian. Non-muslim? Sekian. Yang menarik satu daerah. Jika ditanya, berapa jumlah Islamnya di sana? 98% Islam. Sisanya apa? Muhammadiyah. Nah, jadi Muhammadiyah organisasi, kan? NU juga organisasi. Demikian juga Persis, Dewan Dakwah dan sebagainya. Perkuat semuanya itu supaya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Belajar hazanah klasik keislaman kitab Torah, di NU ada keunggulan. Belajar praktikal, bagaimana membangun berkemajuan, praktek-praktek mas dalam konteks kehidupan Muhammadiyah ada keunggulan. Tentang dakwah, Dewan Dakwah luar biasa. Dakwah dai-dainya dikirim sampai ke daerah ya. Jadi jangan sampai kita terpecah belah dengan isu-isu yang demikian. Kuat sebagai orang Islam, kuat sebagai Muslim, dan yang paling penting ngaji itu menciptakan kita membentuk perilaku yang lebih dekat dengan Allah, memuliakan sesama, bersikap lemah lembut. Ya. Awas hati-hati, jangan menghilangkan pahala. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan kesempatan kali ini.